Itu lahirlah kita, sehingga sanggup yang ditanyakan Mbak Magdalena tadi adalah kesanggupan si Sukma itu tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan. Lah kembali dari cahya atma sang maha luhur turun kepada sang Sukma, turun. Cahaya ini masuk pada Sukma. Sukma bisa hidup karena ada cahaya dari atma. Kalau Sukma hidup sendiri tidak bisa. Dia hanya cahaya yang berterbangan. Kalau jenengan meditasi lihat ke langit nanti. Jroning bab lampahan Bima panggih Dewa Ruci niku termasuk dalam serat Nawaruci. Jadi sumber tertuanya adalah Nawaruci yang di kemudian hari disadur oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi beberapa serat, yaitu serat Bima Suci dan serat Linglung. Nah, serat Linglung maupun serat Bima Suci itu adalah saduran dari Nawaruci. Kalau di serat Bima Suci tokohnya tetap Bratasena mencari air kehidupan. Kalau di serat Linglung tokohnya dirubah menjadi Syekh Maloyo atau Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri dengan sebutan Jabeng. Nah, itu kalau jenengan baca di Delok Linglung itu bukan karyanya murni Sunan Kalijaga, tapi itu saduran. Jadi serat Nawaruci yang dianggap baik ini dan cocok oleh Sunan Kalijaga diterjemahkan kembali menjadi Suluk Linglung, di mana si Sunan Kalijaga ini ingin mencari air jam-jam di situ. Nah, air sucinya itu air jam-jam, begitu aja lah. Yaitu kan salah satu metode syiar yang menggunakan sarana budaya. Saya tidak pernah menyalahkan, akan tetapi saya sering mengatakan bahwa ini adalah metode pengkaburan sejarah. Akhirnya apa yang menjadi gondelan ilmune wong Jawa diteteli alon-alon. Itu dawuh Suwargi Pakde Sarengan. Wong Jawa ki ilmune do diteteli. Ya itu kita ini jangan gampang gumunan. Makanya Suwargi punya dawuh. Siji, tumuruning banyu prawita, banyu suci Prawitasari. Nah, dalam serat Nawaruci Bima kembali lagi ingin gayuh ilmu kasampurnaning pati. Nah, oleh sebab itu Bima diberikan syarat, kalau kamu ingin menyempurnakan pati, lah wong tuamu dhewe urung tok entaske kok kowe pengen sampurna kepiye. Akhirnya Bima bertapa untuk bisa menyempurnakan orang tuanya, yaitu Pandu, Dewanata dan Dewi Madrim. Nah, dalam pertapaannya dia dijawab bahwa kamu bisa sampurna kalau kamu sudah ngentaskan orang tuamu. Untuk mengentaskan orang tuamu, maka carilah yang namanya tumuruning banyu suci Prawitasari. Dengan jalan kamu harus bisa menemukan kayu gung susuhing angin nengone alas obromuka yorso muka, yaitu adalah rai muka, itu wajah. Lah sehingga di tengah kebingungan Bima bertapa. Dalam pertapaannya dia berjumpa buta sak kembaran titising Bathara Indra karo Bathara Bayu.
Nah, setelah dia bertemu Bathara Indra dan Bathara Bayu yang jilma jadi raksasa, terjadi pertempuran. Setelah Badar, pertempuran itu, Bathara Indra dan Bayu menjelaskan bahwa yang dinamakan kayu gungsu suwing angin itu adalah bebayuning urip atau kekuatan urip. Lah, tali rasa, tali jiwa, tali sukma, tetaline wong urip iku ana ambegan, bahwa yang membuat orang itu bisa hidup, terikatnya lahir dan batin, terikatnya jiwa dan sukma untuk tetap berada di dalam kehidupan, itu adalah napas. Sehingga Bathara Bayu mengatakan bahwa Bayu Angga, kekuatan dalam dirimu hanya bersumber daripada nafasmu. Ditambah lagi wejangan oleh Bathara Indra. Namun kamu harus ingat Bratasena, bahwa kekuatanmu di dalam nafas itu harus kamu gunakan untuk dharma nengagesang, dharma baik. Jangan kamu kejar untuk mengejar kaendran. Lah ini loh, jangan untuk mengejar kaendran, kaenakmanmu dhewe, kayanganmu dhewe, kasenenganmu dhewe. Yakti yen kowe engko nguber kaendran mung muktemu dhewe, ora wurung kowe dadi buta kaya aku. Ini saya disiku oleh para Jawata karena saya sebagai dewa tidak bisa mengendalikan kehendak saya ingin merajai, sehingga oleh Bathara Guru saya dikutuk menjadi raksasa. Dan perjalanan saya ini harus saya selesaikan ketika saya bisa memberikan pengetahuan kepada manusia yang berwatak budi luhur, yaitulah Werkudara. Nah, kunci pertama kita sudah dapatkan. Kunci pertama, bahwa kekuatan manusia itu bersumber dari nafas. Sehingga kalau nafas ini kita olah dengan benar-benar, kita bisa mengendalikan diri. Mula ada orang dulu mengatakan bahwa pambegane, bukan ambegane nggih, niki beda malih. Kalau ambegan nafas, kalau pambegan itu perbuatannya, sifatnya. Apa? Padahal kalau dirunut dari sumber kata-katanya dari kata ambek. Ambek utama, ambek para marta. Nah, enak nek ana kancane padha seneng sastrane niku lho, enak saut-sautane. Kenek Mas Mimit iki lho, panjenenganipun juru kunci. Aku ki ngenes tenan dian iki dalang nek barengane panjenenganipun juru kunci aku ya ngono. Nah, makanya dari kata ambek itu bisa jadi ambegan, bisa jadi pambegan, bisa jadi hambek, dan bisa puncaknya hambegawan. Jadi ambegan, pambegan, hambek, sampai puncaknya adalah hambegawan. Ini kuncinya orang Jawa, Mas. Jangan diganti napas, nupus, anapas, tanapas. Tapi kok terus dibleset ke meleh kita. Nafas, nupus, anapas, tanapas. Ini kan nanti larinya ke Islam lagi. Nah, tapi yang betul hambek, ambek, hambek, pambegan, baru nanti bisa hambegawan. Artinya ambek iki saka jero. Ambek. Terus kalau hambegan, gitu, dadine wong iki ambekan, mlebu metu. Lah, kalau nanti masuk pada fase hambek, hambek, itu artinya sudah keluar menjadi sifat hambek para marta. Itu artinya orang yang memegang teguh pada keadilan, kebenaran. Hambegawan nanti puncaknya. Lah pambegan itu sudah menyatu antara ambek dan hambek,
tadi menyatu, jadi menjadi ciri wanci yang tidak bisa dirubah. Wah, pambekane wong kedek sura banget gampang nesu itu sudah melekat. Berarti antara ambek dan ambek, antara ambek, hambek dan ambegan ini sudah menyatu sehingga watak tidak bisa dirubah. Lah kalau dia lulus pada pambek, tinggal di sini dia menjadi orang yang benar atau tidak. Kalau yang benar nanti jadi hambegawan. Jane apa hambegawan niku? Hambegane gawane sing gawe urip dadi wong apik. Wong sing kudu ngapiki dumateng tumindake. Pun dadi wae pun jelas. Dari wejangan Bathara Bayu dan Bathara Endra itu mengkerucut pada ambek, nggih, hambek, pambegan sampai pada puncaknya adalah hambegawan. Pun dieling-eling sik niki. Jadi dari kita mengolah nafas yang keluar dan masuk, yang masuk berarti dari sumber singgasaning Gusti Astana Gedhong Waja Cagak Papat Lawang Sanga. Di situ adalah jalannya kenapsuan kita. Maka setiap tetali ning ambegan harus kita masukkan sastra jendra, kita masukkan ikatan-ikatan nggo naleni hardaning awake dhewe ben ora ngombro-ombro. Sehingga ambek, hambek, pambegan. Nggih. Lah kalau sudah keluar masuk diisi dengan segala sesuatu yang baik, maka secara tidak langsung kita sudah nyicil dadi wong apik. Sebab niku nek mboten dicicil yo angel, ngoten lho. Ngoten lho. Angel. Itu. Sehingga hambegawan. Nah, terus masuk setelah itu dijelaskan oleh Bathara Bayu. Kayu gung susu angin kang minangka talining rasa, talining jiwa lan talining sukma, tundane jeneng kita kudu bisa ngawruhi marang tumetesing banyu suci Prawitasari. Lah mura golek ana ning Telaga Minang Sraya karo Sunan Kalijaga diganti Minang Kholbi. Ya ngoten niku ta. Ya ora apa-apa, ngoten lho. Sah-sah saja, namanya metode marketing itu kan harus bisa mirip-miripkan begitu itu. Nah, Minang itu dedasaring, Sraya itu adalah perbuatan. Jadi dasar dari perbuatan kita itu apa? Dasar perbuatan. Sraya itu perbuatan atau bantuan bisa, tapi dari kata perbuatan. Minang Sraya lah sing tok gayuh itu apa dasarnya itu lah apa, sehingga sumber dari perbuatan haruslah bersumber dari hati nurani, bersumber dari hati kita yang paling dasar. Lah itulah tempatnya banyu suci Prawitasari dan Prawitasuci. Mencoba lagi Bratasena Manekung Maladining, dia masuk pada hambegan itu tadi sampai ketemu hambegawan, masuk di dalam Telaga Minang Sraya. Di situ dia berjumpa dengan ular naga. Tarung antarane Werkudara karo antarane ini belum Werkudara, masih Bratasena di sini. Ini kalau pakem yang betul begitu. Perang Bratasena ini bertarung melawan naga. Sampai mulat akhirnya naga dijojoh dengan kuku Panca Naka. Badar di situ cahaya melesat, jadilah Dewa Ruci. Ruci dari kata kawruh suci atau roh suci. Kaget, wah kowe iki mau sak kawit naga kok dadi wong cilik cebol. Naga kuwi mau sejatine dudu sapa-sapa, kuwi Halda Sira Werkudara. Jadi orang kalau dalam meditasinya sering melihat ular, melihat naga, itu dua hal. Satu, dia masih kebingungan dengan sandang pangan, atau yang kedua, dia sudah mendekati pensucian sehingga dia mulet, diikat ke bondo kahanan. Ketika dia bisa jojoh Panca Naka, Panca 5 Naka niku landhep. Ana resi main naka, resi naka itu sebenarnya ada yang mengartikan kuku,
Ada yang mengatakan tajam. Kalau saya lebih senang kuku Ponconoko itu tajam. 5 hal yang harus kita tajamkan, yaitu adalah Poncondriyo, pamikir, pamireng, pangrasa, dan saterusé itu tadi. Lah itu dilandep ke tenan. Kalau itu sudah landep, itulah senjata kita untuk melepaskan kita dari ikatan. Der pecah jadi Dewa Ruci. Akhirnya Dewa Ruci inilah yang nanti menjelaskan apa yang dinamakan banyu prawito suci dan banyu prawito sari. Di sini harus kita garis dulu, ada yang dinamakan pawitro. Pawitran atau pawitro itu artinya apa? Suci. Pawitro atau pawitran itu suci, yang disucikan. Sehingga kalau air yang disucikan itu ada 2, air suci yang betul-betul suci dan air suci yang betul-betul berasal dari sari-sari. Sehingga di situ ada prawito suci dan prawito sari. Nah, kalau diambil gampangnya, prawito suci itu adalah air mani yang turun dari bapak, karena getih putih. Dari ibu namanya prawito sari, karena diambil dari sari-sari yang ada di dalam tubuhnya ibu atau sel telur tadi, ditetesi. Maka di situ ada rapal bapak ento ono ing ngarep, ibu ento ono ing mburi. Jadi sperma masuk pada sel ovum. Lah sperma ini harus di depan. Kalau masuk di belakang ora dadi si rusak. Nah itu ya ta? Hebate mbah-mbahmu biyen, mongko urung ana mikroskop, urung ana alat-alat canggih. Jadi bentuk telur yang seperti ini, sel sperma yang selamat ini kalau masuknya di belakang telur ya gak jadi, tapi harus masuk di depan. Makanya boponto ono ngarep, ekornya patah, spermanya masuk, spermatozoa berkembang menjadi orok bayi dan seterusnya. Nah, tapi yang lebih dalam lagi sebetulnya apa? Apakah terhenti pada air mani berjumpa dengan sel ovum? Tidak. Yang lebih dalam lagi adalah Atma yang maha kuasa atau sinar yang maha suci. Itu satu sinar besar yang tidak berwarna, cahya sorot tanpa warna, niku Gusti sret. Setelah itu Sang Atma luhur menurunkan sinar kecil kepada Sukma. Nah, itu tumurune prawito suci ke prawito sari. Sukma yang menyelesaikan tugas ini diangkat melalui tetesan Atma. Sukma diangkat des, didangu, hei kamu Sukma yang sudah aku beri cahaya kehidupan, kamu aku turunkan untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Hari ini kamu berjumpa denganku, maka kelak kamu harus bisa kembali lagi kepadaku. Sanggupkah engkau? Sanggup. Bayi 100 dina jero kandutan medun Sukmane mancing tengune jabang jerone ibu mancing. Lah terus ada yang bertanya pada saya, peristiwa itu terjadi di mana? Orang mengatakan peristiwa itu terjadi di Kayangan Prek Kadoan. Sapa arep yak-yakan tekan kono. Dewane wae dadak ning Wukir Laulo nek cara Yogjan. Tidak. Itu terjadi pada bapak dan ibumu. Loh kok gitu? Sukma mancing ning bapak nalika pertama mancing tenggone bun-bunan. Ketok wong wedok kok ayu men.
niki sukma si jabang bayi Mose rabien niku bakal kunang kono. Adalah mari medun teng mripat gendaan medun teng dodo ati dirabi. Mari medun teng dodo dirabi, lebu kamar medun teng nggone pelanangan dilaki. Lho ngoten lho. Mancing. Itu terjadinya di situ prosesnya. Sehingga sanggup dadi bayi itu adalah sanggup secara batiniah, secara spiritual. Loh, proses terjadinya manusia itu batiniah, Mas. Secara spiritual. Nah, setelah itu lahirlah kita, sehingga sanggup yang ditanyakan Mbak Magdalena tadi adalah kesanggupan si sukma itu tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan. Lah, kembali dari cahya atma sang maha luhur turun kepada sang sukma. Turun. Cahaya ini masuk pada sukma. Sukma bisa hidup karena ada cahaya dari atma. Kalau sukma hidup sendiri tidak bisa. Dia hanya cahaya yang berterbangan. Kalau jenengan meditasi lihat ke langit, nanti kelihatan ada bintang kecil-kecil ceret. Hanya begitu itu. Nah, kalau sudah ketetesan yang namanya atma, dia baru bisa melesat ke tubuh Bapak. Makanya orang dulu yang titen, yang punya pengetahuan hebat, malam meditasi ketok lintang cuat, waduh ana wong gedhe arep lair. Pasti begitu. Wah, ki arep ana pemimpin yang turun. Itu mbah-mbah yang hebat waskita itu bisa begitu. Gitu ya. Nah, begitu turun, akhirnya kita di dunia ini akhirnya sanggup apa ora untuk kembali ke sana besok. Itu tumetesing banyu suci prawita sari, kayugung susu ing angin. Pun niku tugas kula panjenengan. Jadi kita harus bisa kembali kepada mula bukane. Mula bukane jenengan iki gur sak glemetan cahaya, besok ya bali marang setitik cahaya tersebut. Ada lah, sebetulnya manusia dengan setan itu pinter mana? Pinter setan, Mas. Pinter setan. Kenapa? Karena setan tahunnya tahun cahaya hitungannya. Manusia tahunnya tahun windu, wulan, jam, menit. Dan itu sangat lama sekali. Perbandingannya dengan tahun cahaya itu sangat jauh. Makanya hati-hati. Nek sok gumbul setan mesti dadi wong pinter. Gila rumusnya wong pinter ini ketemu nggih. Diarani wong pinter mergo sok kumpul barang sing pinter. Lah sing paling pinter niku demit, Mas. Bukan manusia. Manusia tidak ditakdirkan menjadi pinter, tapi ditakdirkan menjadi mengerti. Itu harus hati-hati. Tadi sudah saya beri beberapa kunci, yaitu adalah Gusti sorot cahya tanpa warna. Berarti nek saya ana warnane du cahaya yang tidak berwarna. Wah, padang warnane putih dudu, padang warnane emas dudu. Lha men enak lho. Niki nek cara biyen nggih wejangan. Ning sarehne dawuh suwargi kudu dibabar nggih kula babarke, gur ngoten mawon. Lah sagete kabukten pripun? Kabukten nek jenengan sedaya temen tinemu. Jenengan teman-teman nglampahi mesti tinemu. Lah niki modale. Kersane mboten kesasar, kersane mboten keliru. Ngoten lho. Sehingga nanti kalau jenengan menjumpai kok ada warna merah, bukan. Warna putih pun bukan. Tapi harus cahaya sorot tanpa warna. Dulu sering saya contohkan seperti air ini loh. Ini kalau kita pripun, Pak? Air jadi ya. Nah, ini kan
terang tanpa warna. Kalau ini kan masih putih, tapi kalau begini, lah ini kayanganing Gusti. Harapan saya panjenengan semua bisa masuk ke sini. Terang tanpa, ini mangiling-iling sih, itu manggo lali. Ini terang tanpa warna, bening, bersinar, ya. Jadi nek pun pinanggih niku ya astungkara. Nah itulah tetesing banyu prawita sari lan prawita suci. Lah kapan itu terjadinya? Kembali pada kita masing-masing. Nek kebak katresnan, kebak kawicaksanan, tundane saged pinanggih. Tapi kalau kita masih kebondo kahanan ya tangeh toyen ke lakon.